Cukup sekian yang bisa kami presentasikan dan sampaikan terkait perkembangan Islam di Asia Tenggara. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Dan yang pertama, saya akan mempresentasikan perkembangan Islam di negara Malaysia. Malaysia terletak di semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur. Mempunyai luas wilayah 332.370 km persegi atau 2,5 kali luas wilayah Jawa. Sebagian besar wilayah mempunyai luas 1.036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Malaysia berkisar 22.229.040 jiwa. Bahasa resminya yaitu bahasa Melayu, sedangkan agama mayoritas Islam dengan persentase 53%, Buddha 17%, Konghucu, Tao, Chinese 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Sebutan kepala negara Malaysia adalah yang di-Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Sistem Westminster adalah sistem pemerintahan demokrasi yang berkiblat pada Inggris atau United Kingdom. Suku Melayu menjadi suku terbesar di populasi penduduk Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan agama Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi di negara ini. Penduduk sebagian besar 61% terdiri dari suku Melayu pribumi. Sedangkan masyarakat pendatang terdiri dari Muslim dan non-Muslim, yaitu Muslim dari Indonesia, Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, dan Mandailing. Dan Muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Adapun non-Muslim berasal dari Cina dan India. Mayoritas penduduk Muslimnya menganut Sunni dan bermazhab Syafi'i. Nah, sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam dan oleh pedagang Gujarat. Keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Asal-usul masuknya Islam ke Malaysia sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zumardi Azra, datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Sejak sebelum Islam datang ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan India dengan wilayah Cina, dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama yang berinteraksi secara kompleks. Az-Zumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Yang kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali, yang kini disebut dengan Bangladesh.
Nah, mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Bapak Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Yang pertama, Islam diterima sebab dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Yang kedua, Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up, dan pola kedua biasa disebut dengan top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Di tengah komunitas yang majemuk ini, tentu saja terdapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan termasuk merancang strategi penyebaran agama Islam, mengikuti jaringan-jaringan emporium yang telah mereka bina sejak lama. Seiring itu pula, pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa, di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan. Hukum Islam dirumuskan dan diterapkan seperti kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Memasuki awal abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan. Dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan, ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diketuai hakim agama. Bersamaan dengan itu, juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya, yang kini kita kenal Universitas Kebangsaan Malaysia. Setelah itu memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa atau top down, sebab penguasa atau pemerintahan Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qur'ani berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia, yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal. Di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68, hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang yang berlandaskan Al-Quran dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan paham mazhab Syafi'i di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan.
Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh Qori dan Qori'ah Indonesia juga. Selain itu, perkembangan Islam di Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun. Juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain. Dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura. Republik Indonesia adalah sebuah negara kota di Asia Tenggara yang terletak di penujung semenanjung Malaysia, perbatasan dengan Johor Malaysia dan Kepulauan Riau atau Indonesia. Republik Indonesia terletak 137 km dari Khatulistiwa. Penduduknya terdiri dari berbagai ras dan penganut berbagai macam agama. Penduduknya berjumlah 4.839.000 jiwa. Mayoritas penduduk Singapura yaitu 74,1% adalah Cina dengan minoritas suku Melayu yaitu 13,4% dari seluruh jumlah penduduk. Berikut disusul oleh India 9,2%, Pakistan, Arab dan lainnya berjumlah 3,3%. Selanjutnya adalah Islam pada awal sejarah di Singapura. Pada tahun 1100-an, Singapura telah dijadikan kota pelabuhan. Nah, pada tahun 1200 sampai 1300, pelabuhan Singapura telah menjadi pusat perdagangan. Sebelum bernama Singapura itu, wilayah tersebut lebih dikenal dengan nama Temasek atau bisa disebut Temasek yang berarti kota pantai. Menurut sejarahnya, nama Singapura baru dikenal oleh sang nila utama yang bergelar Sri Tan Buana yang sedang berlayar dan terdapat di daerah Temasek. Di tempat baru tersebut, Sri Tan Buana itu melihat seekor binatang yang aneh mirip singa tapi bukan singa. Nah, hal ini diyakini sebagai tanda baik sehingga Sri Tan Buana itu serta rombongannya itu menetap di wilayah baru tersebut. Nah, disitulah dinamai wilayah Temasek dengan Singapura. Istilah tersebut diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu singa berarti singa binatang buas dan pura berarti kota. Nah, pada abad ke-14, wilayah Singapura itu menjadi wilayah bagian kekuasaan Malaka. Hal ini berawal dari ketika Singapura dikuasai oleh Raja Parameswara. Penguasa baru Temasek ini di kemudian hari diserang pada hari tersebut oleh armada Majapahit dan terdesak ke Malaka. Nah, di wilayah tersebut terakhir
terakhir inilah para Meswara itu membangun kerajaan Malaka dan banyak berhubungan dan bergaul dengan para pedagang muslim, khususnya yang datang dari Bandar Sumatera yang beragama Islam. Nah, dari hal inilah gilirannya membuat para Meswara itu memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Nah, di kemudian hari, para penggantinya juga memeluk Islam. Nah, pada saat itu Malaka berkembang terus menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan itu. Bahkan dapat disebut sebagai pusat perdagangan di Asia. Nah, di kota ini bertemu para pedagang dari tanah Arab, Gujarat, Parsi, Bengali, Pegu, Siam, negara Cina. Pada saat itu satu pihak, dan pedagang dari Sumatera, Jawa, Maluku, kepulauan kecil lainnya pada pihak lain. Nah, oleh karena itu Malaka saat itu selalu berfungsi sebagai pusat perdagangan, juga berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, sehingga dapat dikatakan melalui Malaka ekspansi dan penyebaran Islam di Asia Tenggara mengalami kemajuan yang sangat berarti. Pada abad ke-15, pedagang muslim menjadi unsur penting dalam peniagaan wilayah timur, tidak terkecuali Singapura. Beberapa di antara para pedagang ada yang menetap, ada yang tidak. Ada yang menjalani hubungan perkawinan dengan penduduk setempat, ada yang enggak. Nah, tapi lama-kelamaan mereka membentuk suatu komunitas tersendiri. Para pedagang ini tidak jarang merangkap menjadi guru agama dan imam. Nah, dalam komunitas muslim ini juga dapat sistem pendidikan agama yang bersifat tradisional. Pada umumnya mereka belajar agama di rumah. Nah, kemudian dilanjut di surai-surai dan di masjid. Nah, terus pada tahun 1800-an, Kampung Glam dan kawasan Rochon menjadi pusat pendidikan tradisional. Nah, yang tadi pada abad ke-15 ada komunitas tradisional. Nah, dalam hal ini juga guru dan imam mereka sangat berpengaruh, terutama dalam mempraktekkan agama dan upacara-upacara sosial agama. Nah, dengan demikian guru-guru dan imam sangat penting perannya dalam memupuk penghayatan keagamaan pada masyarakat muslim di Singapura, sama dengan muslim di kawasan Asia Tenggara lainnya. Makanya muslim di Singapura ini pada masa awalnya menganut mazhab Syafi'i dan berfaham teologi Asy'ariyah. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Nabila Hidayat dengan NPM 10302 19045. Saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Sejarah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang kecil dan terletak di bagian utara Pulau Borneo atau Kalimantan. Berbatasan dengan negara Malaysia, Brunei memiliki ukuran wilayah yang tidak begitu luas dan diperkirakan hanya sebesar 2.227 mil persegi. Mayoritas suku penduduknya diketahui Melayu. Dan diketahui juga bahwa ternyata sebesar 67,2% penduduknya adalah Muslim. Tetapi sebagian besar 13%-nya Buddha, 10%-nya Kristen. Sekitar 20% penduduk di sana beretnis Cina juga, di mana diperkirakan sebagian di antaranya menganut agama Kristen seperti Kristen Katolik, Anglikan atau yang lainnya. Atau ada juga yang menganut agama Buddha.
Baik, saya lanjutkan. Sejarah awal Islam ke Brunei. Islam diperkirakan telah datang ke Brunei sejak abad 15. Catatan Portugis oleh De Brito pada tahun 1514 menyatakan bahwa di sana ada seorang raja Brunei yang belum masuk Islam. Tetapi para pedagangnya sudah masuk Islam. Mengapa? Karena Islam itu dahulu diketahui lebih cepat menyebar melalui perdagangan. Oleh karena itu, para pedagangnya sudah masuk Islam. Ada juga laporan lain yang menyebutkan bahwa ketika Vega Veta mendarat di pantai Brunei pada tahun 1521, ia melihat ada sebuah kota dengan berpenduduk padat. Dan di sebuah kota itu ada seorang sultan atau seorang raja yang bernama Raja Awang Alak Betatar. Dan ia memeluk Islam pada tahun 1363 dengan diberi gelar Sultan Muhammad Syah. Baik, saya lanjutkan. Kerajaan Brunei dikenal menganut ideologi Kerajaan Islam Melayu atau Melayu Islam, Beraja, MIB. Berbagai pertemuan dan acara seremonial ditutup pasti dengan doa. Pada setiap upacara keagamaan, non-muslim diharuskan memakai pakaian tradisional yang mencakup tudung kepala atau kerudung bagi perempuan dan kopiah bagi laki-laki. Pokoknya di sana kalau ada acara yang berkaitan dengan keagamaan, yang non-muslim disuruh menggunakan kerudung, yang laki-lakinya disuruh menggunakan kopiah atau berbusana muslim, yang relatif identik dengan busana muslim seperti yang ditegaskan oleh Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah mengawali tahun 1951. Melayu Islam Beraja harus menegaskan identitas dan citra Brunei Darussalam yang kokoh di tengah-tengah negara non-sekuler lainnya di dunia. Sebuah surat kabar resmi pemerintah menjelaskan tentang Melayu Islam Beraja berikut. Kerajaan Islam Melayu menyerukan kepada masyarakat untuk setia kepada rajanya, melaksanakan Islam dan menjadikannya sebagai jalan hidup, serta menjalani kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat sejati bangsa Melayu Brunei Darussalam, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Dengan Islam, Brunei mempertegas dan memperluas perannya sebagai kekuasaan dagang yang kuat dan independen. Usaha dagang Brunei dan wilayah kekuasaannya bertambah bersamaan dengan menyebar Islam yang meliputi kerajaan-kerajaan Melayu di Borneo dan Filipina. Selama penyebaran Islam di tahap awal, banyak ulama Arab yang menikah dengan keluarga kerajaan Brunei. Yang sangat terkenal di antaranya adalah Syarif Ali dari Taif, yang kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Brunei kedua. Syarif Ali berikutnya naik tahta sebagai Sultan Brunei ketiga pada tahun 1425. Darussalam adalah term Arab yang ditambahkannya pada kata Brunei, yang berarti negeri yang damai, untuk menegaskan Islam sebagai agama resmi dan untuk meningkatkan syiarnya. Jadi selain melalui perdagangan, Islam juga menyebar melalui perkawinan antar negara. Lanjut, dialah adalah orang pertama yang mendirikan masjid dan memperkuat keyakinan Islam di Brunei. Dia juga yang memulai kota baru atau Stone Fort di bagian timur kota Brunei sekarang, dan dikenal dengan Bandar Sri Bengawan. Syarif Ali juga dikenal dengan Sultan Berkat dan digantikan dengan putranya Sultan Sulaiman pada tahun 1432 sampai 1485. Ia melanjutkan pembangunan kota batu dan menyebarkan ajaran Islam. Ia dikenal sebagai Adipati atau Sang Aji Brunei. Ia turun tahta pada tahun 1485 dan meninggal di tahun, jadi Sultan Syarif Ali meninggal pada tahun 1511.
Brunei mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan kelima, Nahkoda Ragam yang bergelar Sultan Bolkiah pada tahun 1485 sampai 1584 berhasil menaklukkan seluruh Borneo sampai ke bagian utara Luzon, Kepulauan Filipina. Di bawah kepemimpinan, ia membentuk angkatan perang ibu kota Brunei yang dibuatkan dengan benteng berkeliling. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.